Kamera pengawas hanya merekam selama 12 detik, tapi dalam waktu sesingkat itu Hendra Wijaya melihat sesuatu yang dokter melarangnya untuk berharap. Ia memutar rekaman itu hampir tanpa sengaja, bukan karena curiga, lebih karena kelelahan. Rumah terasa terlalu sunyi, dan kesunyian itu lebih menekan daripada kebisingan apapun. Dulu di rumah ini 3 bayi menangis bersamaan, pintu dibanting, mainan berdering. Sekarang hanya ada dengung kulkas dan derit lantai sesekali. Kamera pengawas di ruang tamu dipasang setelah kecelakaan itu. Saat itu dokter di RS Cipto Mangunkusumo berbicara dengan nada datar tanpa jeda, seolah membaca instruksi, cedera tulang belakang, kerusakan permanen, peluang sangat kecil. Hendra ingat bagaimana ia mengangguk tanpa memahami kata-kata itu, bagaimana ia menggenggam tangan Sari sementara istrinya menatap satu titik, seolah sudah mengucapkan selamat tinggal pada masa depan. Sejak itu kamera menjadi bagian dari rumah, bukan karena ia tidak percaya pada pengasuh, justru sebaliknya, Ratna tampak seperti satu-satunya elemen stabil dalam hidupnya, tenang, rapi, tanpa pertanyaan berlebihan, tidak mengasihani, tidak berkata kasihan sekali anak-anak ini, dia hanya ada di sana. Hendra menekan tombol putar dan bersandar di kursi, bersiap memutar cepat rekaman untuk memastikan semuanya baik-baik saja lalu mematikannya. Tapi pada detik pertama tubuhnya menegang karena kursi roda anak-anak berdiri kosong di dinding. Jantungnya serasa berhenti, ia mencondongkan tubuh ke depan dan mencengkeram sandaran tangan. Kamera menunjukkan seluruh ruang tamu, sinar matahari dari jendela besar, lantai kayu yang dipoles, foto-foto di dinding dari masa bahagia sebelum kecelakaan, dan 3 anaknya, putra-putranya, tidak duduk, tidak berbaring, mereka berdiri dengan kaki terbuka lebar seolah lantai di bawah mereka goyah seperti air. Salah satu dari mereka sedikit bergoyang, yang lain mengangkat tangan ke depan mencoba menjaga keseimbangan, yang ketiga menatap kakinya sendiri seolah baru pertama kali melihatnya. Hendra menarik napas tajam tapi udara tersangkut di dada, kata tidak keluar hampir tanpa suara, ia mengira ini kesalahan kamera, gangguan atau distorsi perspektif. Ia menekan jeda dan memperbesar gambar, jantungnya berdebar begitu keras seolah terdengar dalam rekaman. Itu memang mereka, wajah yang sama, tahi lalat yang sama, rambut pendek pirang yang sama, tanpa sabuk pengaman, tanpa penyangga, hanya Ratna beberapa langkah di depan mereka berlutut dengan telapak tangan terentang tapi tidak menyentuh mereka. Pada detik berikutnya salah satu anak membuat gerakan, ragu-ragu, hampir lucu, seolah lupa apa yang harus dilakukan selanjutnya, lututnya tertekuk, ia mulai jatuh tapi tidak jatuh, ia menegakkan tubuh dan melangkah. Hendra melompat dari kursi hingga kursi itu terjungkal ke belakang, ini tidak mungkin terjadi, teriaknya ke kekosongan, matanya perih, ia berkedip takut air mata mengaburkan gambar tapi gambar tetap jelas. Anak kedua tertawa, tawa anak-anak yang tinggi dan jernih yang hampir ia lupakan, anak ketiga perlahan mengulurkan tangan ke arah saudaranya dan jari-jari mereka bersentuhan, momen itu hanya berlangsung sedetik tapi baginya terasa seperti keabadian. Ia memutar ulang, lagi dan lagi, setiap kali berharap menemukan tipuan, penyangga tersembunyi, editan, penipuan seseorang, tapi tidak menemukan apapun karena kamera merekam kenyataan yang membuatnya lemas. Kata-kata dokter muncul di benaknya, jangan membangun harapan palsu, teringat pusat rehabilitasi harapan kita, alat-alat latihan, latihan-latihan, tangisan Sari di mobil setelah sesi tanpa kemajuan, teringat malam-malam tanpa tidur ketika ia duduk di samping tempat tidur anak-anak dan bertanya mengapa keluarganya mendapat ujian seperti ini, dan semua itu runtuh sekarang dalam beberapa detik rekaman ini. Ia duduk kembali merasakan lututnya gemetar, di layar Ratna mengatakan sesuatu. Kamera tidak merekam suara tapi dari gerak bibirnya terlihat ia menghitung perlahan dan berirama, anak-anak merespons ritme itu, gerakan mereka canggung tapi hidup dan nyata. Pada satu titik salah satu anak akhirnya jatuh ke lantai, jantung Hendra tercekat tapi Ratna tidak berlari menghampirinya, ia hanya menunduk lebih dekat dan mengatakan sesuatu pelan, anak itu menopang telapak tangannya di lantai dan mulai bangkit sendiri. Hendra menutup wajahnya dengan tangan, sesuatu yang berat dan panas dan tak terkendali naik di dadanya. Ini lebih dari kegembiraan, lebih dari kejutan, ini adalah perasaan bahwa dunia yang ia terima sebagai final ternyata adalah kebohongan. Rekaman berakhir, layar menggelap memantulkan wajahnya sendiri yang menua dengan bayangan dalam di bawah mata, ia menatap dirinya dan tidak mengenalinya, seorang pria yang telah menyerah,
yang berhenti berharap. Ia dengan cepat menekan tombol putar lagi, tunjukkan padaku lebih banyak, bisiknya seolah kamera bisa mendengarnya, dan ketika rekaman berputar lagi ia menyadari bahwa setelah hari ini hidup mereka tidak akan pernah sama. Ia menonton rekaman berikutnya sambil berdiri, terlalu gelisah untuk duduk lagi, jarinya gemetar di atas mouse seolah satu gerakan salah akan membuat semuanya menghilang seperti mimpi. Timestampnya baru pagi ini, artinya ini terjadi secara teratur, bukan sekali, bukan kebetulan. Kamera kembali menunjukkan ruang tamu, semuanya tampak biasa, cahaya, lantai, foto-foto, tapi sekarang ia melihat detail dengan cara berbeda. Ia memperhatikan bagaimana Ratna sudah menggeser meja sebelumnya untuk memberi ruang, bagaimana kursi roda berdiri rapi dalam barisan dengan rem dilepas. Bagaimana anak-anak memakai kaos kaki lembut yang sama bukan untuk keindahan tapi agar tidak licin. Ratna masuk ke dalam bingkai dengan tenang tanpa terburu-buru, bukan seperti orang yang melakukan sesuatu yang terlarang tapi seperti orang yang tahu apa yang dilakukannya. Ia berlutut di depan anak-anak menyamakan tinggi dengan mereka dan tersenyum. Senyum yang tidak lebar, tidak antusias tapi fokus dan profesional. Ia mulai berbicara. Kamera tidak merekam suara tapi Hendra hampir bisa mendengar suaranya, bukan karena membaca bibir tapi karena terlalu sering mendengar cara Ratna berbicara pada anak-anak di hari-hari biasa, datar, pelan, tanpa kasihan. Salah satu anak langsung menegang, bahunya terangkat, jari-jarinya mengepal. Rizky selalu yang paling tidak sabar, paling marah pada tubuhnya sendiri. Hendra mengenali ekspresi itu, campuran ketakutan dan keras kepala. Hati-hati, bisik Hendra tanpa sadar seolah bisa mempengaruhi apa yang terjadi. Rizky bergoyang, lututnya tertekuk, ia melangkah bengkok dan berat lalu jatuh. Benturannya tidak keras tapi tajam, jantung Hendra serasa copot, tangannya mengepal. Tapi Ratna tidak berlari menghampirinya, bahkan tidak menyentuhnya, ia hanya menunduk lebih dekat, menatap wajahnya dan mengatakan sesuatu perlahan dan jelas, dan Rizky bukannya menangis justru menarik napas, lalu sekali lagi menopang telapak tangannya di lantai. Tidak, Hendra menghembuskan napas, dia tidak akan bisa, tapi dia bisa. Rizky bangkit lama sekali, pertama tangannya gemetar, lalu bahu, lalu punggung, ia jatuh kembali ke lutut. Membeku, mencoba lagi, kamera merekam setiap kegagalan tanpa ampun dan setiap usaha. Pada satu titik Fajar mengulurkan tangan padanya, canggung, dengan usaha, seolah gerakan itu sendiri adalah kemenangan tersendiri, jari-jari mereka bertemu lagi dan itu sudah cukup. Rizky bangkit. Hendra merasakan gelombang kemarahan naik di dalam, bukan pada anak-anak tapi pada Ratna. Mengapa ia tidak tahu apa-apa, berapa kali ini terjadi di belakangnya, berapa jatuh, berapa langkah, berapa air mata yang ia lewatkan. Rekaman berakhir dan hampir segera dimulai rekaman berikutnya, hari demi hari hampir sama, ruangan yang sama, gerakan yang sama, tapi kemajuan terlihat, langkah-langkah menjadi lebih percaya diri, jatuh lebih sedikit, wajah-wajah lebih tenang, ia tidak menyadari waktu berlalu. Kenyataan kembali dengan tajam lewat bunyi klik kunci pintu depan, ia mengangkat kepala. Ratna berdiri di lorong melepas jaketnya, melihatnya ia membeku, sedetik itu sudah cukup. Anda sudah melihat, katanya, bukan bertanya. Hendra mematikan monitor, ya, di antara mereka tergantung keheningan, bukan berat tapi tegang seperti sebelum pukulan. Mengapa? Akhirnya ia bertanya dengan suara tercekat, mengapa Anda tidak memberitahu saya? Ratna berjalan ke ruang tamu dan duduk di kursi, lelah, seolah percakapan ini tak terhindarkan dan ia sudah lama mempersiapkannya. Karena Anda akan menghentikan saya, jawabnya sederhana. Hendra membuka mulut untuk membantah tapi tidak menemukan kata-kata. Dokter mengatakan kepada Anda bahwa ini tidak mungkin, lanjut Ratna. Anda percaya, itu normal, kebanyakan orang tua percaya, mereka melindungi diri dari rasa sakit. Saya melindungi anak-anak saya, Hendra hampir berteriak. Tidak. Ratna menatapnya langsung, Anda melindungi diri Anda dari harapan, kata-kata itu menghantam lebih tepat dari tuduhan apapun. Anda tidak punya hak, kata Hendra lebih pelan, ini berbahaya, mereka bisa terluka. Mereka sudah terluka, jawab Ratna dengan tenang, di kursi roda dan di tempat tidur juga, tubuh tanpa gerakan hancur lebih cepat daripada tubuh yang jatuh dan bangkit. Hendra mengusap wajahnya, siapa Anda sebenarnya? Tanyanya. Ahli rehabilitasi, dokter, Anda mengerti apa yang Anda lakukan.
Ratna menundukkan pandangan, saya seorang ibu. Hendra menunggu kelanjutannya. Putra saya Andi lahir dengan diagnosis yang sama, kata Ratna setelah jeda, tingkat kerusakan yang sama, kata-kata dokter yang sama, saya mendengarnya lebih dulu dari Anda. Hendra diam. Saya melakukan segalanya dengan benar, lanjut Ratna, sesuai instruksi, sesuai protokol, Andi tidak berjalan, lalu saya berhenti meminta izin. Ratna mengangkat matanya, tidak ada tantangan di sana hanya kelelahan, Andi mengambil langkah pertamanya seminggu sebelum dia pergi. Ruangan seolah menyempit. Saya turut berduka, bisik Hendra. Ratna mengangguk, saya tidak menyembuhkan, saya tidak menjanjikan, saya hanya memberi kesempatan pada tubuh untuk mengingat apa yang bisa dilakukannya, kadang itu cukup kadang tidak. Hendra melihat ke arah dinding di mana putra-putranya tidur, mengapa Anda masih di sini, tanyanya. Karena anak-anak Anda tidak menyerah, jawab Ratna, dan karena saya tahu cepat atau lambat kamera akan menunjukkan kebenaran kepada Anda. Hendra menutup matanya, pada saat itu ia menyadari ketakutan yang sebenarnya bukan pada apa yang Ratna lakukan tapi jika ia menghentikannya sekarang ia sendiri yang akan menjadi orang yang mengatakan kepada anak-anaknya tidak mungkin. Hendra terbangun sebelum fajar, rumah terasa ramai dengan cara yang tidak biasa, tidak keras tapi hidup, derit lantai, tawa pelan, suara-suara lembut, bunyi-bunyi itu tidak menakutkan seperti dulu tapi menariknya seolah menjanjikan sesuatu yang penting. Ia keluar dari kamar dan membeku di lorong, ketiga anak laki-laki duduk di lantai ruang tamu, bukan di kursi roda, bukan di kursi khusus, hanya di karpet, di depan mereka berserakan balok-balok mainan dan di samping mereka Ratna, tidak memerintah, tidak mengoreksi setiap detik. Hanya ada di sana dengan penuh perhatian mengamati bagaimana mereka sendiri mencari keseimbangan, belajar mendistribusikan berat badan, perlahan dengan usaha tapi mandiri meraih mainan. Rizky mencoba berdiri, lututnya gemetar, tangannya mencengkeram tepi sofa, ia membeku seolah takut dengan niatnya sendiri, lalu menatap Ratna. Ratna mengangguk nyaris tak terlihat dan Rizky berdiri. Hendra merasakan gumpalan naik di tenggorokannya, Rizky hanya berdiri beberapa detik lalu duduk lagi dengan napas berat tapi ia tertawa bukan karena sakit tapi karena bangga, dan tawa itu lebih kuat dari vonis medis apapun. Papa, tiba-tiba terdengar dari belakang, Hendra berbalik, Sari berdiri di ambang pintu, pucat, rambut berantakan, sweater dikenakan terburu-buru, ia menatap pemandangan di depannya seolah takut berkedip. Kamu juga melihat ini? Tanyanya berbisik, Hendra mengangguk, kata-kata tidak diperlukan. 1 jam kemudian mereka duduk di meja, kopi sudah lama dingin, anak-anak kelelahan lagi dan beristirahat berbaring di bantal, Ratna berdiri di jendela seolah siap pergi kapan saja jika diminta. Kita perlu memahami apa yang terjadi, kata Hendra akhirnya dengan suara parau, dokter harus tahu, ini berbahaya, Anda mengerti jika sesuatu terjadi pada mereka. Ratna berbalik padanya, tidak ada pembelaan atau tantangan di tatapannya hanya kelelahan yang tenang, saya mengerti lebih dari yang Anda kira, jawabnya, dan itulah mengapa saya melakukan semuanya perlahan tanpa paksaan tanpa kekerasan pada tubuh. Sari menatapnya dengan waspada, mengapa Anda tidak memberitahu kami lebih awal? Ratna menundukkan matanya, karena Anda akan melarang, bukan karena kejam tapi karena takut, hampir semua orang tua melakukan itu ketika mendengar kata tidak mungkin. Hendra ingin membantah tapi tidak bisa, Ratna benar. Siapa Anda sebenarnya? Tanyanya lebih pelan. Ratna lama diam lalu duduk di kursi seolah kakinya tidak kuat lagi menopang, saya bukan dokter, katanya, bukan juga pembuat mukjizat, saya hanya orang yang terlalu baik tahu apa artinya tidak menerima vonis. Ratna bercerita tentang putranya Andi, tentang diagnosis, tentang ruang-ruang konsultasi tanpa akhir di mana ia diyakinkan untuk tidak menyiksa anaknya, tentang bagaimana suatu hari ia memutuskan untuk mencoba bukan melawan dokter tapi melawan keputusasaan, tentang gerakan-gerakan pertama, tentang usaha pertama untuk berdiri dan bagaimana semuanya terhenti oleh infeksi mendadak ketika harapan baru mulai terbentuk. Ruangan dipenuhi keheningan di mana napas anak-anak terdengar. Saya tidak menyelamatkannya, Ratna mengakhiri, tapi saya melihatnya berjalan dan saya tahu itu nyata, sejak itu saya tidak bisa melihat anak-anak dan menyetujui bahwa tubuh mereka adalah vonis. Sari menyeka air mata, Hendra menatap meja takut mengangkat mata. Kita tidak bisa menyembunyikan ini, katanya akhirnya. Jika orang tahu mereka akan tahu, jawab Ratna dengan tenang,
Kamera sudah tahu. Hendra membeku, apa maksud Anda? Kamera tidak hanya merekam untuk Anda, kata Ratna, penyimpanan cloud, sinkronisasi otomatis, jika seseorang mendapat akses. Hendra melompat dan berlari ke laptop, notifikasi berdatangan satu demi satu, panggilan tak terjawab, pesan, tautan, video sudah ada di internet, rekaman kurang dari 1 menit tapi itu sudah cukup, berita utama berteriak, komentar berdebat, ada yang menyebutnya mukjizat, ada yang menyebutnya eksperimen berbahaya, ada yang menyebutnya palsu. Dokter menuntut penjelasan, wartawan mengepung rumah menjelang malam. Hendra berdiri di jendela melihat mobil-mobil dengan logo Kompas TV dan stasiun lain mendekati gerbang, dunia yang begitu lama tidak memperhatikan rasa sakit mereka sekarang menuntut jawaban. Kami harus memberhentikan Anda, kata Hendra pada Ratna tanpa berbalik. Ratna mengangguk seolah sudah mengharapkannya. Saya mengerti, tapi tidak hari ini, tambah Hendra, dan tidak seperti ini. Ia berbalik, untuk pertama kalinya Ratna tersenyum samar. Malam itu anak-anak mencoba berdiri lagi, sudah tidak begitu ragu, sudah lebih cepat. Hendra duduk di samping mereka dengan tangan siaga tapi tidak ikut campur, setiap langkah mereka bergema dalam dirinya dengan sesuatu yang menyakitkan sekaligus terang. Ia tidak lagi tahu bagaimana kisah ini akan berakhir, tidak tahu apa yang akan dikatakan dokter besok, tidak tahu berapa banyak lagi jatuh yang ada di depan, tapi ia tahu satu hal dengan pasti, ia tidak akan pernah lagi membiarkan kata tidak mungkin memutuskan untuk anak-anaknya, dan ketika Bayu si bungsu bergoyang dan melangkah ke arahnya, ia menyadari bahwa semua yang terjadi sebelumnya hanyalah penantian untuk momen ini.